Hai, welcome to Artocles. Buat yang suka nonton Core TV pasti tahu bahwa Juni lalu ada persidangan yang lumayan menarik perhatian tentang seorang wanita perantauan di Sydney, Australia yang berselisih paham dengan cowoknya lalu ditemukan oleh pasangan pemain kayak di sebuah sungai. Beberapa orang minta kasus ini makanya saya bahas. Cecilia atau Cecil Haddad merupakan wanita berusia 38 tahun yang aslinya dari negara Brazil. Namun udah pindah ke Australia bertahun lalu dan awalnya bekerja di perusahaan BHP Billiton yang bergerak di bidang pertambangan di kota Perth. Dia cepat dapat teman baru di wilayah tersebut, terkhusus komunitas orang-orang yang berasal dari Brazil juga. Cecilia merupakan alumni kampus Katolik yang berada di Rio de Janeiro serta memiliki 2 gelar master yang membuatnya sangat disegani karena kepintarannya. Dia jago bahasa Inggris, Portugis, serta Spanyol. Bahkan sempat ya berhenti kerja untuk melanjutkan kuliah tambahan lagi di Melbourne, Australia untuk ilmu ekonomi bisnis. Cecilia terkenal sangat aktif dalam berkegiatan sosial, bahkan ikut dalam komunitas yang membela hak dan kehidupan kaum miskin serta menjadi volunteer di beberapa panti asuhan dan gabung dalam proyek pembangunan rumah bagi penyandang cacat disabilitas. Diberitakan bahwa dia juga sempat yang menikah namun rumah tangganya tidak bertahan lama hingga bercerai. Di awal 2017 dirinya pindah ke Sydney untuk bekerja di Pacific National yang bergerak pada bidang logistik dalam dan luar negeri. Lalu sempat juga menjadi juru bicara pada pertemuan internasional di tahun yang sama. Sebenarnya, semenjak tahun 2017, Cecil berkenalan dengan seorang pria bernama Mario Marcelo Santoro yang aslinya juga dari Brazil dan merupakan insinyur yang sukses. Keduanya berhubungan dengan baik, bahkan sering traveling bersama ke beberapa negara di Eropa dan Asia, hingga sebagian orang mengira mereka ini udah menikah secara diam-diam, padahal tidak. Akhir tahun 2017, Cecil curhat pada seorang sahabat di kota Perth bahwa hubungannya dengan Mario nggak selancar dan romantis apa yang terlihat. Meskipun ngaku bahwa sempat tinggal dalam satu apartemen, namun akhirnya dia mengusir pria itu dari kediamannya. Teman Cecil yang bernama Carol Kamara dan Rita Marasil sempat khawatir sama perempuan itu karena nampak hubungannya makin menggila. Bahkan udah sering terjadi kekerasan adu fisik kalau ributnya itu ampe parah banget. Namun Cecil bilang dia nggak takut sama sekali pada Mario, jadi jangan pada khawatir karena dia bisa menjaga diri. Pada bulan Maret 2018, ternyata hubungan keduanya makin meruncing karena Mario ingin balikan, namun terus ditolak sama perempuan tersebut. Bahkan sampai nyembah-nyembah dan nangis untuk bisa kembali lagi, tapi tetap aja Cecilia menolak karena jenuh dengan tingkah lelaki itu yang aslinya kasar dan posesif berlebihan. Hubungan mereka bukan lagi saling romantis, namun sudah sangat toksik. Dalam beberapa minggu setelahnya, malah Mario diketahui sering mengikuti, mengintip, dan mendatangi diam-diam apartemen Cecilia yang akhirnya ketahuan hingga cewek itu memilih untuk menginap di rumah teman ataupun tidur di hotel. Bahkan kalau sedang berada di rumah ya, malah lampunya tuh sering dipadamkan supaya dikira kosong. Tapi ketahuan juga akal-akalan ini sama Mario. Bahkan secara tersembunyi, lelaki itu bisa nyelinap masuk dan tidur di kamar Cecilia, dan malah jadi lebih sering Mario yang tinggal di sana dibandingkan perempuan itu. Dia pun diam-diam udah bikin kunci duplikat untuk pintu depan apartemen. Sampai kemudian Cecilia memasang CCTV, lalu mengajak seorang teman untuk bikin laporan pada polisi karena Mario dianggap memasuki propertinya secara ilegal. Hal ini cukup berhasil, namun hukumannya Mario cuma disuruh menjauh atau jika dilakukan sekali lagi bakal diproses lebih berat, kata polisi. Merasa semakin sulit untuk bisa dekat lagi sama Cecilia, akhirnya Mario mengirim pesan yang isinya menyatakan bahwa dia akan kembali ke Rio de Janeiro untuk selamanya. Berusaha buat melupakan perempuan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi bisakah untuk terakhir kalinya mengantar dia ke bandara? Tapi nanti 3 hari lagi pada Minggu 29 April 2018 sebagai pertemuan terakhir mereka. Sebenarnya teman-teman Cecil punya firasat buruk ya hingga melarang mereka buat ketemuan meski untuk terakhir kali. Namun dia bilang nggak apa-apalah, siapa tahu nggak bakal berjumpa lagi selamanya. Lagian mau memastikan juga bahwa Mario beneran pergi meninggalkan negara Australia. Setelahnya dia bisa hidup dengan aman dan tentram di apartemennya.
Pada Jumat 27 April 2018, jadi 2 hari sebelum keberangkatan Mario, Cecilia diundang pesta barbecue di rumah seorang teman dan balik ke apartemen menjelang tengah malam. Besokan paginya dia masih SMS-an dengan 2 teman pada pukul 8 dan pukul 9.30, sebelum akhirnya menghilang tanpa kabar. Seorang klien coba menghubungi karena harusnya kan ada janji temu tapi nggak datang dan teleponnya juga nggak diangkat-angkat. Pada hari yang sama, ibunya Cecilia menerima pesan WhatsApp yang memberitahu bahwa dirinya sedang menuju ke Blue Mountain untuk melepas penat dan menjernihkan pikiran. Akan segera dihubungi lagi jika sudah balik ke rumah dan mendapat sinyal. Kenyataannya pesan itu bukan dari Cecilia, namun dari Mario yang menggunakan handphone wanita tersebut. Sampai pada Minggu pagi 29 April 2018, seorang kayaker wanita, atlet kayak bernama Christine Baird dan suaminya menemukan tubuh nggak bernyawa mengapung di Sungai Lencove, kota Sydney. Christine segera menghubungi kepolisian di 000 sambil menangis histeris atas temuan tersebut. Sampai beberapa menit kemudian, ambulans datang dan berhasil mengidentifikasi tubuh dari sungai itu yang akhirnya diketahui dia adalah Cecilia Haddad. Lokasi sungai tersebut juga nggak terlalu jauh, yakni sekitar 6 km dari apartemen tempat tinggal Cecil. Penyelidikan pun segera dilakukan dipimpin oleh detektif John Edwards dan Hannah Baker. Mereka langsung menghubungi teman dan tetangga untuk bisa menelusuri penyebab kepergiannya atau jika memungkinkan segera ketahuan siapa pelakunya. Teman dan keluarga langsung aja menunjuk Mario Marcelo Santoro serta menceritakan detail hubungan pasangan itu sepengetahuan mereka selama ini. Sampai teman Cecil yang berada di Perth ngasih tahu harusnya Mario kembali ke Brazil di hari tersebut. Makanya langsung kejar aja sebelum pergi katanya. Tapi ternyata terlambat. Dari CCTV nampak Mario memasuki bandara di Sydney, ngantri di counter check-in dan berhasil terbang keluar dari Australia justru sebelum tubuh Cecil ditemukan. Ini membuat situasi makin sulit sebab kepolisian Australia susah untuk menanyai lelaki itu jika sudah berada di luar negeri. Karena statusnya masih saksi dan dia bisa aja mengelak tuduhan, serta menolak memberi jawaban apapun pada pihak berwenang sebelum ada bukti konkret. Cukup complicated sih yang saya baca sebab pemerintahan Brazil peraturannya ribet banget untuk mengizinkan warga negaranya dibawa ke luar negeri sampai benar-benar terbukti bersalah. Mereka akan melindungi penduduknya sendiri. Ini yang kemudian diketahui memberi keuntungan bagi Mario karena dia sempat kabur sebelum pihak berwajib bertanya lebih lanjut atas kepergian Cecilia. Dia seperti tidak tersentuh oleh hukum dan menjadi bebas setelah berada di negaranya, punya hak untuk tetap menutup mulut. Hal ini yang dengan perjuangan keras dilakukan detektif John Edwards dan Hannah Baker, berusaha melakukan kerjasama dengan beberapa pihak kepolisian di Brazil untuk membantu menyelesaikan masalah yang rumit, supaya Mario yang kemungkinan bersalah bisa ditarik keluar dari Brazil, serta menjalani proses penyelidikan sesuai dengan proses hukum di negara Australia. Karena peristiwa itu kan terjadinya di sana. Sampai kemudian secara perlahan dilakukanlah investigasi lokal dulu, yakni pencarian mobil merah Cecilia yang akhirnya ditemukan di parkiran stasiun kereta api sentral. Banyak orang merasa melihat kendaraan itu pada hari Sabtu 28 April 2018 di depan apartemen Cecilia. Bahkan setelahnya menjelang malam, nampak dikendarai oleh Mario menuju parkiran komuter lain. Kamera pelacak pun dimundurkan beberapa waktu ke belakang di mana pada Sabtu pagi jam 7.30 kelihatan Mario mendatangi apartemen Cecilia. Setelahnya dia masuk ke sebuah toko membeli makanan dan muter-muter area tersebut. Mario kemudian berlari masuk ke apartemen lagi dan tidak ada informasi apa-apa setelah itu. Sampai sebuah pesan masuk ke WhatsApp mamanya Cecilia tentang dia yang akan berangkat ke Blue Mountain tadi. Menurut penyidik, lelaki tersebut menjerat leher Cecilia dengan menggunakan tangannya yang kuat, lalu menempelkan jari perempuan itu untuk membuka layar handphone. Kemudian mengirim pesan kepada ibunya Cecilia tentang kepergiannya naik gunung, sembari membuat persiapan untuk bisa menyingkirkan tubuh cewek tersebut. Jejak handphone Mario serta CCTV di beberapa titik jalanan nunjukin bahwa mobil merah Cecil melewati daerah bernama Woolwich sebelum akhirnya berhenti dekat sungai Lencove. Dalam rekaman juga terlihat lelaki itu masuk ke dalam mobil setelah menyingkirkan tubuh tidak bernyawa Cecil. Nampak jejak kaki basah Mario di aspal tanpa alas apapun, sebab sepatunya ditemukan di titik pinggiran sungai yang diduga menjadi lokasi dirinya membuang Cecil.
Setelahnya, pria tersebut menuju sebuah toko untuk beli minuman anggur sebelum berangkat menuju stasiun kereta guna meninggalkan mobil Cecil di sana, lalu kembali ke apartemennya sendiri dengan berjalan kaki, melepas semua pakaian dan dicuci dalam mesin. Besok paginya, Mario nampak keluar dari kediamannya membawa semua barang kepunyaan termasuk koper lalu naik Uber menuju Bandara Sydney. Hasil penyelidikan menyatakan driver Uber yang mengantar Mario memiliki peran penting dalam kasus tersebut, di mana si supir yang berhasil diwawancarai detektif bilang, saat mereka OTW ke bandara, Mario minta keliling dulu, bahkan menyuruhnya melewati jembatan Gladesville, padahal harusnya ada jalur yang lebih cepat dan simpel menuju bandara. Setelahnya disuruh berjalan pelan agak ke pinggir sampai secara mendadak, Mario ngebuka jendela mobil, serta melempar sesuatu melewati pagar pengaman jembatan, sampai benda itu pun terjatuh ke air. Sepenglihatan supir Uber, benda yang dibuang adalah sebuah kunci. Namun dia segan untuk bertanya karena bukan urusannya. Perlu waktu sekitar 3 minggu untuk pihak penyelam dari kepolisian mencari benda yang dimaksud. Sampai ketemu juga di dasar sungai itu kunci mobil Cecil dan sebuah aksesoris pin logam dari patung Kristus di Rio de Janeiro. Dari keterangan supir Uber, benda dalam sungai, serta CCTV yang ada, akhirnya pihak berwajib di Rio de Janeiro mau membantu detektif John Edwards dan Hannah Baker dalam penyelidikannya. Pada hari Sabtu 7 Juli 2018 ditangkaplah Mario oleh polisi lokal Brazil atas penghilangan nyawa Cecilia Haddad. Pra-peradilan dilakukan di Rio de Janeiro, dan lelaki itu bersikeras bahwa dia tidak bersalah karena nggak ada bukti secara gamblang yang memperlihatkan dirinya menghabisi Cecilia. Udah nggak ada bukti DNA atau sidik jari pada tubuh perempuan itu akibat air sungai. Padahal CCTV ya dengan jelas memperlihatkan hanya dirinya yang masuk ke tempat Cecil. Sementara alasan kenapa DNA Mario ada di apartemen Cecil, karena dia kan sering mampir ke situ katanya. Itu terus yang menjadi bantahannya. Padahal udah nyata banget rekaman CCTV menunjukkan semua yang dilakukan adalah usaha untuk menghabisi serta menyingkirkan tubuh Cecil. Cukup alot persidangan untuk Mario, bahkan perjuangan tim investigasi maju mundur karena bukti yang awalnya dianggap lemah. Sampai-sampai Hakim Daniel Kota menunda persidangan, namun tetap dia harus berada dalam sel sampai bukti baru bisa dihadirkan. Pemerintah Brazil kemudian meminta agar Mario tetap ditahan dulu di Rio de Janeiro karena itu berhubungan dengan peraturan ekstradisi negara tersebut. Saya juga kurang ngerti mengenai hal ini, namun ternyata penjara sementara yang akan ditempati Mario, yaitu penjara Benfica, mengalami kelebihan penghuni berhubungan dengan tawuran antar geng yang terjadi di sana. 3 bulan setelahnya baru dia dapat kamar sel. Prosesnya cukup panjang dan lama karena nyari bukti tambahan untuk penguat serta terkena imbas masa pandemi. Di awal tahun 2023, diketahui Mario melakukan pengakuan dosa pada 2 orang pendeta yang diawasi oleh beberapa penjaga. Saat sidang dimulai di Rio de Janeiro, pihak keluarga Cecilia pun datang dengan menggunakan kaos putih yang ada gambar wajahnya di sana. Beberapa teman korban dari Australia juga bersaksi melalui monitor conference, dan semua yakin serta menunjuk Mario adalah orang yang telah menghabisi nyawa perempuan itu. Detektif John Edwards dan Hannah Baker juga datang ke Brazil untuk pelaksanaan pengadilan tersebut, sampai kemudian dengan emosional sambil berurai air mata, mengaku juga lelaki berusia 40 tahun tersebut atas kejahatan yang dilakukan terhadap mantan pacarnya. Mario sangat menyesal, bahkan kemudian meminta maaf langsung pada pihak keluarga Cecilia yang hadir di ruang sidang. Menurut ceritanya, pagi hari kejadian sebenarnya dia tuh pengen ngambil paspor yang masih tertinggal di apartemen perempuan itu, sebab kan mau balik ya ke Brazil, sampai terjadi pertengkaran dan gak sanggup menahan amarah, hingga menekankan tangannya pada leher Cecilia. Bahkan sempat memukul kepala cewek itu dengan menggunakan benda berat, sampai benar-benar kehabisan nyawa, lalu membuangnya ke sungai Lenkov. Nampaknya 5 tahun di penjara sebelum sidang berhasil membuat Mario ngerasa berdosa, sampai-sampai dia mau ngaku. Jadi sidangnya nggak perlu waktu lama karena nggak ada perdebatan yang bikin bertele-tele dan panjang. Sampai pada hasil keputusannya per hari Rabu 21 Juni 2023, juri yang terdiri dari 6 wanita dan 1 pria menyatakan bahwa Mario Marcelo Santoro bersalah atas penghilangan nyawa dan pembuangan tubuh korban hingga mendapatkan vonis penjara 27 tahun kurungan tanpa boleh bebas sampai masa tahanannya habis. Dia pun dikembalikan masuk ke penjara Benfica, Brazil untuk menjalani hukumannya tersebut.
Bagaimana menurut kamu? Apakah udah cocok hukuman 27 tahun yang diterima oleh Mario? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.